Gencatan senjata yang rapuh di jalur Gaza kembali dilanggar. Militer Israel pada Sabtu 25 Oktober melancarkan serangan udara di Gaza bagian tengah, menargetkan seorang anggota milisi Jihad Islam, JI, atau Islamic Jihad. Ini merupakan salah satu dari puluhan serangan yang terjadi sejak gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dimulai 2 pekan lalu. Israel berdalih bahwa ini adalah serangan presisi untuk membela diri dari ancaman. Namun, di Gaza, Rumah Sakit Al-Adha mengonfirmasi adanya korban luka di kalangan sipil. Mengapa Israel terus melancarkan serangan meski ada perjanjian damai? Siapa sebenarnya target dari serangan presisi ini? Dan bagaimana insiden yang terus berulang ini memengaruhi kredibilitas gencatan senjata yang diperjuangkan Amerika Serikat? Mari kita bedah pelanggaran gencatan senjata terbaru di Nuseirat, Gaza. Serangan presisi di Nuseirat dan target milisi. Serangan terbaru ini terjadi di wilayah Nuseirat, jalur Gaza bagian tengah. Militer Israel, atau Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi bahwa operasi tersebut memang dilakukan secara sengaja. Target Israel. Menurut pernyataan resmi IDF, serangan itu menargetkan seorang anggota kelompok bersenjata Islamic Jihad yang diduga tengah merencanakan serangan terhadap pasukan Israel. Israel mengklaim bahwa serangan itu bersifat presisi. Alasan Israel, pemerintah Israel berdalih bahwa mereka tetap memiliki hak untuk membela diri dan melindungi pasukannya dari ancaman kelompok militan, meskipun sedang berada dalam masa gencatan senjata. Klaim Israel bahwa mereka beraksi secara defensif digunakan untuk membenarkan tindakan yang secara teknis melanggar perjanjian yang telah disepakati. Akibatnya, gencatan senjata ini seolah hanya berlaku sepihak. Korban sipil dan pelanggaran berulang. Di sisi lain, otoritas Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan adanya korban sipil. Rumah Sakit Al-Adha mengonfirmasi telah menerima korban luka akibat serangan tersebut. Korban luka, pihak rumah sakit menyatakan telah menerima 4 orang terluka setelah pasukan pendudukan Israel menargetkan sebuah mobil sipil di kawasan Al-Ahli Club, Camp Nuseirat. Frekuensi pelanggaran, lebih mengkhawatirkan lagi, serangan ini merupakan salah satu dari puluhan pelanggaran yang dilakukan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan 2 pekan terakhir. Militer Israel menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan operasi di Gaza untuk menyingkirkan setiap ancaman langsung terhadap pasukannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel tidak melihat gencatan senjata sebagai penghentian total operasi, melainkan hanya pematasan sebagian, terutama ketika menghadapi ancaman yang mereka anggap langsung. Rapuhnya gencatan senjata dan posisi Amerika Serikat. Serangan di Nuseirat ini sekali lagi menunjukkan betapa rapuhnya gencatan senjata di Gaza. Perjanjian damai yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump melibatkan Hamas, Islamic Jihad, dan Israel. Namun kenyataannya, perjanjian ini terus diuji dan berulang kali dilanggar. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Israel dengan dalih pembelaan diri telah merusak kredibilitas kesepakatan di mata Hamas dan Jihad Islam. Sementara itu, Amerika Serikat yang menjadi mediator kini berada di posisi sulit. Perjanjian yang mereka banggakan ternyata belum mampu menghentikan kekerasan atau mencegah jatuhnya korban sipil. Selama Israel masih menggunakan alasan ancaman langsung untuk membenarkan serangan di Gaza, gencatan senjata ini akan tetap menjadi perjanjian di atas kertas. Konflik mungkin tidak lagi dalam skala besar, tapi percikan kecil seperti ini, cepat atau lambat, bisa kembali membakar Gaza. Dan dunia pun harus bertanya, apakah perdamaian di Timur Tengah benar-benar mungkin? Atau hanya sekadar jeda sebelum perang berikutnya dimulai?